Kadang-kadang kuliah itu pakai karet di tangan. Dan itu kami lihat. Dan kami larang masuk. Jadi hanya sekedar untuk menampakkan apa istilahnya macho, ya begitulah istilahnya. Jadi seperti ada pergaulan yang dinikmati oleh mereka. Ini bagi laki-laki walaupun bukan emas, tapi kalau meniru perempuan itu jatuh ke dalam dosa itu. Semua yang kita miliki kecuali yang perhiasan yang dimaklumi tadi, yang di tangan, yang dimaklumi, artinya masih dianggap wajar, itu enggak kena zakatnya. Tapi kalau seandainya di tangan melebihi normal, ini yang sisa yang kita anggap melebihi normal harus dihitung ke zakat juga. Jadi bukan hanya zakat yang emas yang disimpan saja. Itu yang patut diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas bahwa di antara azab yang Allah pastikan diberikan kepada orang-orang yang tidak membayarkan zakat emas dan peraknya, yaitu ditusuk dengan besi dari tengkuknya sampai tembus ke keningnya. Dalam hadis yang berbeda, yaitu ditusuk dari dadanya sampai tembus ke punggungnya, dan besi itu besi yang telah dipanaskan di dalam api neraka. Nah, ini patut untuk menjadi bahan renungan dan memelihara rasa takut ketika zakat tidak kita bayarkan. Jadi dulu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika meninggal wafatnya Nabi, dan mulailah bermunculan orang-orang yang murtad karena mereka beranggapan agama itu milik Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tidak ada lagi Muhammad, mereka menganggap bahwa agama Islam itu sudah pergi bersama perginya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka murtad. Tapi ada golongan-golongan yang tidak memproklamirkan dirinya untuk murtad, tetapi tidak mau membayar zakat. Dan itu terjadi dimulai dari masa Abu Bakar. Jadi menolak untuk membayar zakat karena menganggap zakat itu hanya upeti atau hak reman ketika ada Nabi. Mereka menganggap itu. Sehingga ketika meninggalnya Nabi, mereka tidak mau bayar lagi. Lalu Nabi lalu Abu Bakar
mengumumkan perang. Diumumkan perang kepada mereka yang menolak membayar zakat. Jadi begitu rukun Islam ini tidak dilakukan oleh satu kaum atau satu kelompok, langsung Abu Bakar menjadikannya sebagai perkara yang sah untuk diperangi. Maka diperangi sampai begitu. Maka zakat ini perkara yang memang tidak boleh dilalaikan. Baik, masih tersisa tentang ancaman-ancaman bagi yang tidak membayar zakat. Masih tersisa tentang hadis-hadis dalam zakat perhiasan. Jadi yang akan kita bacakan ini berikutnya adalah hadis bagi mereka yang tidak membayar zakat dari perhiasan yang dia pakai. Hadis dari Amru bin Shu'aib an abihi an jaddihi, dari ayahnya, dari kakeknya, anna imra'atan atat an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'aha ibnatun laha. Jadi ada seorang perempuan mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membawa seorang anak perempuan. Wa fi yadi ibnatiha maskatani ghalidhatani min zahab. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat di tangan anak perempuannya itu ada gelang yang berat, arti berat yang besar, min zahab, terbuat dari emas, di tangan anak perempuan dari anak ibu ini. Faqala laha, lalu Rasulullah berkata, atu'tina zakata haza, apakah kamu ada membayar zakat dari gelang yang dipakai anakmu ini? Qala la, perempuan ini berkata tidak. Qal ayasurruki ayusawhirakillah bihima yaumal qiyamah siwarain min nar. Lalu Rasulullah mengatakan, engkau mau nanti di hari kiamat kalian dipakaikan oleh Allah gelang yang terbuat dari api neraka. Ini Rasulullah mengatakan bahwa kalau engkau tidak bayar zakatnya ini, apakah engkau mau kalau nanti dipakaikan Allah gelang dari api neraka di hari kiamat nanti? Qal, begitu mendengar itu, perempuan ini kemudian fahazaftuhuma fa'alqatuhuma ila Nabi. Begitu si perempuan ini mendengar ancaman itu, langsung dia cabut, dia lepaskan gelang dari tangan anaknya ini, lalu dia berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qalat, dan perempuan ini berkata, huma lillahi wa li rasulih. Kalau begitu ya Rasulullah, ku sedekahkan gelang yang ini, yang dipakai ini untuk Allah dan Rasul. Ini juga pernah terjadi pada Aisyah. Jadi dalam hadis yang lain, an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fara'a fi yadiya fatakhatin min wariq wa qala ma hadha ya Aisyah. Jadi pernah juga ketika Rasulullah masuk ke rumah Aisyah,
Jadi jatahnya di rumah Aisyah, karena Rasulullah membagi hari di antara istri-istrinya. Dan beliau melihat ada gelang, ada yang menggunakan cincin di tangan Aisyah yang terbuat dari perak. Lalu Rasulullah berkata, "Ma hadza ya Aisyah?" Ini apa ini ya Aisyah? Aisyah menjawab, "Sana'tuhunna atazayyan laka ya Rasulullah." Ini kubuat ya Rasulullah. Ini sudah dirangkai oleh Aisyah untuk aku berhias ya Rasulullah. Qal, lalu Rasulullah berkata, "Atu'addina zakatahunna?" Ini engkau sudah membayarkan zakatnya atau tidak? Qultu la. Lalu Aisyah mengatakan, "Tidak ya Rasulullah, belum." Lalu Rasulullah mengatakan, "Hiya hasbuka minan nar." Inilah yang menjadi penyebab nanti engkau akan dibakar di api neraka dengan perhiasan ini. Dan Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada beberapa hadis yang sedikit berbeda namun maknanya sama. Dan semua hadis-hadis ini itu adalah hadis yang menyatakan bahwa perhiasan itu disuruh bayar zakatnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu dalam fikih zakat perhiasan itu disebut dengan zakatul hulli, zakat perhiasan. Itu ada ketentuan. Zakat perhiasan itu sebenarnya bukan zakat yang diwajibkan. Jadi enggak wajib zakat pada perhiasan. Namun ada ketentuan. Jadi para ulama mengatakan bahwa zakat perhiasan itu pada sebenarnya tidak wajib. Terutama kalau yang dipakai emas dan perak. Tapi selain emas dan perak, kalau dijadikan perhiasan itu tidak wajib zakat. Kalaupun yang ibu pakai mutiara, bahkan bisa jadi lebih mahal daripada emas. Tapi itu tidak termasuk yang dizakatkan. Jadi emas dan perak yang menjadi sasaran. Karena ini benda yang mudah didapatkan dan tidak lekang sepanjang zaman. Kalau ada seorang perempuan memakai perhiasan manik-manik penuh di seluruh tangannya, itu tidak terkena zakat. Nah sekarang bagaimana kalau dia memakai zakat emas dan perak? Sebenarnya tidak ada zakatnya, namun ada ketentuan. Yang pertama, baru tidak terkena zakat perhiasan emas dan perak itu apabila tidak diniatkan untuk dijual. Jadi benar-benar dia memakainya murni untuk perhiasan. Masalah nanti satu saat dia tiba-tiba butuh dan menjualnya, selama itu tidak diniatkan di awal, maka syarat pertama itu menjadi penyebab tidak terkena zakat perhiasan. Ini syarat pertamanya, tidak ada rencana dijual. Syarat kedua, tidak melebihi uruf atau kebiasaan normal orang yang memakai emas dan perak itu di tubuhnya. Dan uruf di satu daerah bisa jadi berbeda, namun akal manusia itu tidak bisa menerima kalau seandainya seseorang memakai perhiasan emas dan perak dalam keadaan berlebihan. Maka dia tercipta sendiri adat atau uruf kebiasaan itu. Kalau begitu seandainya di kita, di Indonesia secara umum, memakai perhiasan emas atau perak, biasa jarang perak, yang terbiasa itu emas. Kalau seorang perempuan, karena bagi laki-laki nggak mungkin pakai emas, haram.
Rasulullah mengharamkan laki-laki memakai emas dan sutra. Nggak boleh. Tapi ada juga laki-laki tidak memakai emas, tapi memakai kalung di lehernya, walaupun bukan terbuat dari emas. Itu juga haram. Ini ada yang kadang-kadang mengaji sudah puluhan tahun, tapi kalung di leher dia pakai. Laki-laki itu kalau pakai kalung di leher, kesannya seperti ingin menampakkan kejantanan, agak mereman becut kata. Jadi kalau sudah pakai leher ini kan lambang-lambang preman, jadi agak berbau-bau keberanian. Jadi itu walaupun bukan dari emas dan perak, tapi dia telah jatuh pada dosa meniru-niru perempuan. Man tashabbaha biqaumin, meniru-niru perempuan, karena yang memakai perhiasan di leher itu perempuan. Laki-laki pakai anting, walaupun antingnya bukan dari emas dan perak, itu jatuhnya ke dosa meniru perempuan. Laki pakai gelang, walaupun dari karet, 1000 dapat 5. Sering tuh mahasiswa-mahasiswa yang kurang agamanya, kurang imannya, kurang agamanya, berasal dari kalangan orang tua yang juga begitu, itu kadang-kadang kuliah itu pakai karet di tangan. Dan itu kami lihat. Dan kami larang masuk. Jadi hanya sekedar untuk menampakkan istilahnya macho, begitulah istilahnya. Jadi seperti ada pergaulan yang dinikmati oleh mereka. Ini bagi laki-laki walaupun bukan emas, tapi kalau meniru perempuan itu jatuh ke dalam dosa itu. Kita itu laki yang dibenarkan memakai cincin. Cincin. Karena Rasulullah memakai cincin. Rasulullah itu memakai cincin, sekaligus di cincinnya menjadi stempel karena tertulis Muhammad Rasulullah. Di cincin beliau tertulis Muhammad Rasulullah. Jadi kalau ada surat, beliau stempel dengan cincin itu. Nah, laki-laki boleh pakai cincin. Kalau jam tangan, ya tentu dibolehkan. Kacamata, saya rasa nggak ada yang larang. Masa laki nggak boleh pakai kacamata? Dibolehkan. Nah, jadi hati-hati juga bagi laki-laki yang merasa ini kan bukan emas. Jadi emas yang dilarang. Nah, kita kembali kemudian kepada perempuan. Tadi syarat pertama itu zakat perhiasan itu tidak terkena zakatnya. Pertama kalau tidak ada rencana untuk dijual. Yang kedua, kalau tidak melebihi ukuran normal orang yang dianggap masih normal pakai. Jadi kalau di kita berapa normalnya? Yang dianggap bukan orang gila dan dianggap bukan ibu-ibu yang suka pamer, masih wajar. Saya rasa mungkin sekitar 30 manyam, 20 sampai 30 manyam mungkin itu masih normal. Jadi kalau perempuan pakai apapun, kata yang legau, berapa ini? Padu manyamnya 20 manyam, itu masih normal. Arti normal, walaupun saya rasa mungkin banyak itu kalau 20 manyam itu pakai. Nah, jadi kalau sudah melebihi takaran normal, itu sisanya tetap dihitung jadi zakat. Jadi seorang perempuan pakai perhiasan 50 manyam. Ini kita laki, para suami, ingatkan istri. Ini bahaya ini, karena permainannya neraka ini. Neraka setelah disiksa. Kalau seorang perempuan pakai 50 manyam. Jadi 50 manyam ukurannya banyak atau modelnya besar. Nah, ini yang tadi Nabi nanya kepada perempuan yang berhadapan dengan Nabi. Itu gelang yang besar itu ada dibayar zakatnya tidak? Padahal
perhiasan. Sedangkan para ulama sudah sepakat perhiasan itu berdasarkan hadis Nabi tentang zakatul uli enggak kena zakat. Tapi Nabi kok suruh bayar zakat pada gelang yang dipakai. Tadi ada bahasa ghalidh, yaitu gelang itu berat, sudah melebihi takaran normal. Jadi kalau seandainya kita anggap normal itu 30 manyam bisa dipakai atau 25 manyam, kalau pakainya sampai 50 manyam di tangan atau di kalung seorang perempuan, itu yang 25 manyam atau 20 manyam yang berlebihan dari ukuran normal itu tetap harus dihitung zakatnya. Tetap harus dihitung zakatnya. Jadi jangan kira asal sudah pakai semuanya bebas dari zakat. Tidak. Tetap harus dihitung kelebihan dari ukuran normal. Jadi jangan berdalih, nyokan ke perhiasan ilung nalung bud, saya ada ngaji katanya. Ini enggak kena zakat perhiasan. Betul secara umum. Tapi begitu ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi, yang sudah terpenuhi, dia malah dihitung menjadi zakat selebihnya. Dan sekali lagi perlu kita tegaskan bahwa dalam fikih Islam kita itu zakat itu bukan dibayar sekali seumur hidup Bapak Ibu, tetapi setiap tahun. Selama dia masih mencapai nisab dan sudah berumur setahun, tetap bayar lagi. Tetap bayar lagi. Ibu pernah mendapatkan emas melebihi nisab, karena nisab emas itu 85 gram. 85 gram sekitar 27 manyam, karena satu manyam 3 gram. Berarti 85 bagi 3 sekitar 27 manyam. Awal-awal menikah, ya biasanya orang kalau awal menikah itu kan hana tapulom. Biasanya begitu, kecuali 1-2 orang menikah dengan anak orang kaya. Tapi rata-rata pernikahan orang yang tidak langsung kaya, perlu perjuangan, itu enggak ada apa-apa awal pernikahan. Jadi sampai jelame pun masih ya sekitar 10 manyam, 5 manyam begitu. Jadi ibu pernah punya emas sekitar anggaplah pertama sekali punya 20 manyam, itu enggak kena zakat. Tapi begitu dihadiahkan lagi oleh suami 10 manyam lagi, berarti hari dihadiahkan itu berubah menjadi 30 manyam. Berarti langsung naik di atas nisab. Itu bisa jadi ulang tahun perkawinan. Hadiah ulang tahun perkawinan, yaitu happy anniversary. Ya. Kan orang hari ini kan sudah banyak buat itu. Ya, tidak terlarang secara khusus selama tidak membazir dan tidak membuat acara-acara yang melawan agama, ya, masih dalam keadaan mubah. Ya, artinya melampiaskan cintanya kepada istri dengan pemberian. Ya, misal kita beli kue, kita kasih ke istri, ini untuk ulang tahun perkawinan kita yang ke 51. Nah, misalnya begitu kan. Berarti kalau ke 51 padum kaumu ya. Waktu menikah umur 30 tambah 51 sekitar 81 tahun, Pak. Yang tingkat romantisnya suami ini, itu hadiah-hadiah seperti itu sunnah. Perlu diingat bapak-bapak, memberi hadiah ke istri lebih utama daripada memberi hadiah ke istri orang. Itu perlu diingat baik-baik. Ya. Menyenangkan istri lebih utama daripada menyenangkan istri orang. Jadi kalau mau beri hadiah, utamakan dulu inang drod, utamakan dulu istri sendiri. Ini kasih ke istri orang macam-macam. Truk bakmi goreng basah pakai telur kasih ke istri orang. Ya. Untuk istri sendiri, yang dibawa pulang bekasan makan di kantor.
Begitu dibuka, tanya istri, ini kok tinggal sedikit? Tadi ada acara di kantor sedikit, ini sisanya. Kamu makanlah. Begitulah keadaan kita. Jadi kita kembali nih. Itu yang perlu diingat dulu, ini iklannya, Pak. Iklannya harus begitu. Jadi kadang-kadang suami lupa siapa yang merawatnya nanti waktu sakit. Istri orang yang sering kita kasih hadiah, paling datang kasih amplop 20.000, lalu pulang istri kita siang malam di samping kita. Maka bahagiakanlah istri sendiri. Ya. Ini kabar gembira ya ibu-ibu. Untuk ibu-ibu senang kan dengar begini kan? Sehingga udah pegang dalam baju. Ya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jadi ketika seorang perempuan diberikan hadiah kembali emas, melewati nisabnya, melewati 85 gram, itu sekitar 25 jam. Maka perlu dicatat hari dia mendapatkan nisab itu. Jadi hari apa dia dapat yang melewati nisab? Oh, dapatnya 1 Januari. Itu segera dibulatkan di kalender. 1 Januari sudah sampai nisab. Langsung bayar tidak? Tidak, Pak. Karena syaratnya 2, nisab dan haul. Haul itu menunggu ulang tahun harta itu. Menunggu ulang tahun harta itu. Berarti harus nunggu setahun. Jadi kalau 1 Januari 2022 dapat pertama sekali dari suami hadiah emas melebihi nisab. Sudah 30 jam. Catat. Di kalender catat. Atau di HP juga catat. Diingat baik-baik. Bayarnya kapan? Sebenarnya hitungannya dengan hijriah. Cuma biar kita lebih mudah lah. Bayarnya 1 Januari 2023. Itu pun kalau masih di atas nisab. Jadi begitu sampai di Januari 2023, udah setahun, emas yang di Januari 2022 itu enggak berkurang. Enggak berkurang, artinya tetap berada di atas nisab. Nah, itu baru kena zakatnya 2,5% dari seluruh emas yang dia miliki, kecuali yang dipakai. Dipakai pun seperti cerita tadi. Tadi ini ada yang berada di dalam kotak, di dalam laci, dalam lemari itu ada kotak khusus taruh emas biasanya. Tapi hari ini gaya itu sudah mulai ditinggalkan karena pencuri biasanya menyasar lemari duluan. Jadi orang tua kita dulu lebih pintar menyimpan emas, Pak. Disimpan di mana? Di plafon, di dalam panci. Kadang-kadang menunjukkan kepeluk langkuah. Jadi yang kira-kira pencuri tidak mungkin mendeteksinya. Jadi itu begitu sampai nisabnya, tunggu setahun, bayar 2,5% dari jumlah semua yang kita miliki, kecuali yang perhiasan yang dimaklumi tadi, yang di tangan, yang dimaklumi, artinya masih dianggap wajar, itu enggak kena zakatnya. Tapi kalau seandainya di tangan melebihi normal, ini yang sisa yang kita anggap melebihi normal harus dihitung ke zakat juga. Jadi bukan hanya zakat yang emas yang disimpan saja. Itu yang perlu diperhatikan. Banyak yang curhat ke saya, bahwa beliau tidak membayar zakatnya sudah 5 tahun, 6 tahun. Setelah ikut-ikut pengajian baru sadar bahwa ternyata selama ini beliau lupa membayar zakat emas dan perak. Dan orang beriman itu begitu tahu, langsung timbul rasa takut, karena zakat emas dan perak itu termasuk mendapat siksa yang paling kuat bagi yang tidak membayarnya. Mulai dari digosok, disetrika dengan setrika dari api neraka, seperti yang kita sebutkan, ditusuk ke keningnya, ditusuk dari tengkuk tembus ke keningnya, ditusuk dari dada tembus ke punggungnya. Itu hadis yang sahih. Nabi kalau mengatakan sesuatu itu bukan beliau mengarang, karena Nabi tidak boleh memberitakan ancaman apapun pada umatnya yang sifatnya gaib kecuali dengan izin Allah. Maka Jibril kasih tahu, Muhammad kasih tahu tuh sama umatmu yang enggak bayar zakat ini. Nah, makanya hati-hati, ini kebenaran. Siksa neraka itu benar. Hari ini orang
tidak takut karena belum lihat. Begitu nampak, barulah timbul rasa takut dan penyesalan. Jadi bagi siapapun yang menyimpan perhiasannya, yang memakai perhiasannya melebihi normal, itu jangan sampai tidak dibayarkan zakatnya. Nah, ini perlu betul diperhatikan. Oh ya, tadi saya sambung sedikit lagi. Kalau sudah 5 tahun enggak bayar, maka wajib diqadha. Wajib diqadha. Nanti waktu sudah sadar, hitungan akhirnya adalah 2,5% dari jumlah emas yang ada. Ini misal sudah 100 manyang, enggak pernah bayar zakat 25 tahun. Jadi 2,5% kali 100 manyam itu berapa gram? Berarti 850 gram. Kali 850 gram kali 5 tahun. Muncullah dia. Waktu kita lihat, pertama ada orang yang ingin bayar zakat. Masya Allah, ini arulun bayinya. Sebelum ditusuk atau digosok dengan setrika dari api nerakanya, arulun bayi. Bayar dia, itu hitung di atas kertas. Muncul zakat kali 5 tahun. Ternyata sampai mencapai 20 juta. Lalu dia mulai memikirkan, hai kok, banyak ini kok. Ini enggak betul ini, kayaknya enggak jadi bayar lah. Inilah para munafik yang hanya takut kepada neraka tapi tidak benar-benar merasa bahwa neraka itu akan menyiksanya. Jadi muncul takutnya sebentar, waktu lihat ini udah dikali-kali 20 juta dia bayar. Langsung terbayang 20 juta ini kita bisa beli satu Scoopy ini. Scoopy padung Scoopy. Jadi dapat Scoopy satu, langsung terbayang, ini Scoopy-nya zakatnya 20 juta. Begitu orang Pak enggak bayar. Nah, inilah permainan syaitan sehingga terus kita tunda zakat. Mati ahli waris, kalau ingin menyelamatkan si mati, maka wajib segera membayar zakat dari si mayat yang tertunda, maka kali dulu. Dan haram bagi warisan kalau masih ada hutang dengan Allah Subhanahu wa taala yang bisa dibayarkan dengan harta. Artinya beberapa hukum yang bisa dibayarkan dengan harta itu diutamakan untuk dibayar. Juga setelah itu bayar hutang dengan manusia, baru boleh bagi warisan. Jadi jangan suka-suka kita bagi warisan, padahal si mayat mungkin tidak bayar zakat sampai 5 tahun sebelum matinya. Maka hancurlah hidupnya, meninggalkan anak-anak yang tidak faham tentang hukum agama.